Nah saya bilang, tar dulu nih, kenapa harus buru-buru? Ya ini kadang-kadang kejadiannya nggak enakin di belakangnya. Iya soalnya saya sudah hamil. Iya soalnya calon mualafnya sudah hamil. Waduh, berhamburan mereka. Wah ini meneduh di samping kan. Sambil lihat ke langit, acaranya berantakan. Nah dia berucap tuh, kalau hujan berhenti langsung nih. Saya masuk Islam. Dari kejadian. Tik berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi dengan saya Bang Ilham, dan sekarang saya bersama dengan seorang legend. Oh legend. Legend. Iya. Coach Steven. Coach Steven ini seperti yang sudah kita ketahui, beliau adalah seorang pendiri dan juga sekaligus ketua MCI, yaitu Mualaf Center Indonesia. Nah, ini momen yang sangat langka, kami bisa bertemu dan wawancara dengan Coach Steven. Menurut Coach Steven, apa sih itu arti mualaf? Mualaf ya. Mualaf sendiri sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan, dan juga sahabat-sahabat beliau menyampaikan, orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima hidayah Allah, mereka itu yang disebut mualaf. Jadi ya, tapi kalau di masyarakat mereka menganggap yang masuk Islam ya mualaf, yang masuk Islam mualaf, yang masuk Islam mualaf. Kadang-kadang kalau aku lihat di Indonesia ya, sesuai perkembangannya, ini mau panjang mau pendek nih. Panjang boleh. Panjang boleh, pendek boleh. Panjang seru deh. Nanti tinggal di-cut aja berarti ya. Diperpendek. Nah, kalau berkembangnya di Indonesia itu mualaf orang yang masuk Islam. Padahal kalau menurut saya orang yang masuk Islam tergantung alasan dia masuk Islam. Sometimes kadang-kadang mereka cuma butuh surat untuk menikah. Ini banyak banget. Di atas 70% namanya. Ya. Orang yang butuh surat untuk menikah. Hanya untuk menikah. Hanya untuk menikah. Bahkan di antara 70% itu mungkin saya bisa bilang sekitar 20-30% di antaranya adalah orang-orang yang memang sudah, maaf ya, karena accident, kecelakaan, atau hamil di luar nikah. Jadi, qadarullah terjadilah ya kejadiannya, yang kita juga kadang-kadang juga kita nggak tahu, tiba-tiba datang, ini calon saya mau masuk Islam segala macam. Calon saya, saya selalu bilang, calon kamu mau masuk Islam, kenapa kamu yang sibuk? Kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Ada yang saya Muslimah, ada yang perempuan juga yang. Ya saya bilang, ya proses dulu. Maaf, calonnya beragama apa? Agama A, B, C, D, ya datang. Oke, belajar dulu. Iya, bisa cepat nggak ya Pak? Loh, tergantung. Namanya belajar relatif itu. Relatif kan? Maksudnya daya tangkap orang kan beda-beda. Ya kan, ada yang datang syahadat pagi, siang zuhur, habis zuhur terus asar itu sudah Al-Fatihah sudah hafal, terus belajar dapat ayat-ayat pendek ya kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bisa. Maghrib Isya udah bisa, 3 ayat pendek tadi itu udah bisa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, udah. Ada yang seperti itu, ada yang butuh berhari-hari baru Al-Fatihah. Nah saya bilang, tar dulu nih, kenapa harus buru-buru? Ya ini kadang-kadang kejadiannya nggak enakin di belakangnya. Iya soalnya saya sudah hamil. Iya soalnya calon mualafnya sudah hamil. Waduh, saya bilang. Nah yang seperti ini kita juga nggak terlalu ngarepin untuk alasannya apa ya? Alasannya apa ya? Kalau alasannya cuma kata-kata klasik seperti untuk menutupi aib Pak. Saya bilang aib itu udah terjadi, kamu mau tutupin, kamu manusia mau nutupin aib seperti apa? Iya kan? Apa menurut kamu aib itu apa? Oh ini malu nanti orang tua saya, oh ini malu apa segala macam. Kalau yang dianya masih belum Islam, saya mungkin masih maklumi gitu ya. Walaupun saya akan lebih dalam lagi ngobrol. Cuman kalau yang dia Islam, saya bilang kamu tahu aib nggak? Kamu Muslim, iya. Kamu tahu aib nggak? Kamu Muslimah, ya kamu tahu aib nggak? Kamu tahu aib nggak? Aib kamu tuh udah ditutupin sama Allah. Kamu yang buka sendiri dengan kejadian seperti ini. Kamu pikir saya, kamu, orang tua kamu, saudara kamu, bisa nutupin aib kamu di hadapan Allah?
Nah, kadang memang kita akhirnya nasihatin si yang muslim atau muslimah itu yang datang. Tiba-tiba, karena memang urgensinya adalah memang buat nikah doang. Nah, karena saya khawatir gini, kalau cuma buat nikah doang nih, habis masuk Islam gimana nih ceritanya? Nah, habis nikah gimana nih ceritanya? Habis anak lahir gimana kan ceritanya? Nah, makanya kita lebih banyak, kalau memang dia memang mau buat pernikahan, ya nggak apa-apa, datang aja datang, syahadat, habis itu belajar, ayo kita belajar. Dan itu akan nampak sekali, benar-benar nampak. Kayak menghafal wudhu itu 3 kali contohin langsung dihafal. Secara praktek ya, maksudnya praktikal dia kan udah langsung bisa. Tapi ada yang kadang-kadang, wah nggak ngerti nih, harus contohin terus. Ada yang kadang-kadang juga datang langsung, Pak saya mau belajar, katanya Al-Fatihah itu dibaca di setiap sholat. Ya, saya mau belajar yang itu. Udah, ini by verbal aja, belajar, dan itu cepat, benar-benar cepat, nggak nyampe sejam. Itu dia udah bisa hafalin. Karena memang ada niat gitu. Kamu mau buat nikah? Enggak sih. Kamu masuk Islam kenapa? Saya kok tenang yang lihat orang Islam sholat, orang Islam ngaji. Saya pengen coba tenang. Nah, orang-orang tipikal seperti ini nih 20% kurang lebih. Kurang lebih 20%. Berarti tadi yang masuk Islam karena by accident gitu ya, itu sekitar 70. Enggak, karena menikah karena 70%. Karena menikah 70%. Di antara 70% itu ada sekitar 20-30% karena by accident. Ya kan? Nah, sisanya dari 70% ada 20% lebih kurang. Itu karena memang mereka menemukan ketenangan, pengen kepo sama Islam, pengen tahu, terus mereka melihat contoh-contoh. Karena memang sepengetahuan saya dan memang juga dari Rasulullah SAW itu mencontohkan itu dengan cara menyebarkan Islam itu dengan adab dan akhlak kita yang baik. Kita tunjukkan aja ke mereka. Nanti mereka akan lihat, wah mereka nampak nih orang Islam, wah baik-baik nih, lembut, tenang hidupnya, nggak gerasa kerusu, iya kan? Wah penuh berkah kelihatannya. Nah akhirnya mereka memeluk Islam. Tuh ada tuh 20%, kurang lebih 20%. Sisanya dari mana? Nah sisanya tuh hidayah langsung biasanya tuh, kayak yang 10% itu. Iya kurang lebih 10%. Itu direct, itu kayak saya dapat mimpi. Oh, mimpinya apa? Saya mimpi saya lagi sholat, tapi di Mekah. Oh iya Pak. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada yang ya banyak ya. Dia mengalami perjalanan spiritual sendiri. Itu ada yang seperti itu. Memang biasanya saya bikin klasifikasi tambahan. Apa ya? Ini ada kejadian soalnya. Jadi saya harus put the numbers, harus masukin angkanya gitu. Ini yang benar-benar apa ya? Accident. Accidentnya bukan karena pernikahan ya, accident benar. Jadi saya pernah ketemu satu orang gitu kan. Dia lagi ada di acara gitu kan, terus tiba-tiba hujan, bubar, gerimis bubar, hujan, amburan, berhamburan mereka. Wah ini meneduh di samping kan. Sambil lihat ke langit, acaranya berantakan. Nah, dia berucap tuh, kalau hujan berhenti langsung nih, saya masuk Islam. Kejadian. Tik berhenti. Iya. Hah? Terus gimana? Ada. Orang yang ngadep saya langsung sadar. Dia langsung cari cara masuk Islam di Google. Dapatnya mualaf.com. Dia kontak ke admin. Admin kontak ke saya. Kok deket nggak? Deket. Ya udah orangnya mau nyamperin ke saya. Datang, langsung cerita seperti itu. Saya mau masuk Islam. Kenapa? Dia cerita, tadi hujan, saya tiba-tiba berujar. Kalau ini hujan berhenti mendadak, saya masuk Islam. Berhenti, cis, langsung terang, jas. Nah loh, ya ini kurang lebih. Ya ada sih yang kejadian lainnya juga ada, gitu. Ada nggak yang seru, kira yang unik gitu ya, yang di luar dari akal pikiran gitu? Tapi tadi agak cukup aneh kan? Oh iya sih, memang. Iya kan? Ada beberapa kejadian. Ya, selain melibatkan secara spiritual, mereka apa ya? Suddenly gitu loh, kagetan gitu loh, mendadak terjadi. Nah ini sebenarnya saya nggak tahu membahasakannya seperti apa ini. Namun pada akhirnya saya bilang ini memang
urusannya Allah. Urusan Allah. Makanya kan selalu dalam berdakwah saya pesankan ke tim Mualaf Center, kita itu tugasnya hanya ikhtiar, sampaikan Islam dengan cara yang baik. Bagaimanapun juga nanti hidayah itu datang, urusannya Allah. Allah sudah hadirkan hidayah, tugas kita lagi berikutnya, nuntun dia syahadat. Tugas lagi kita berikutnya, ajarin dia tentang Islam. Tugas berikutnya, kembalikan dia ke masyarakat. Nah ini sebenarnya orang menanyakan fungsi dari Mualaf Center itu apa sih kok? Nah fungsi dari Mualaf Center bukan tiba-tiba entah masuk Islam kapan, di mana dengan siapa, tiba-tiba datang, Pak saya mualaf dulu tahun sekian. Tanya di mana sama admin biasanya, ditanya di mana Pak, masuk Islam di mana, sama siapa, di masjid mana, di organisasi apa, di yayasan mana. Kenapa fungsinya seperti itu? Orang kadang-kadang langsung naik pitam, dia jawab balik. Kenapa tanya-tanya? Nggak percaya saya. Gimana mau percaya Pak, kalau Bapak nggak terus terang dan terbuka? Satu. Kedua kan banyak penyusup juga. Banyak juga kok. Banyak. Yang ketiga, banyak orang pura-pura mualaf. Islam dari lahir. Dibilang dia mualaf. Cuma mau cari bantuan. Nah ini juga agak repot kan, makanya kita tanya data. Terus gimana Pak? Datang-datang itu juga orang kadang-kadang, saya butuh uang. Saya lapar. Bapak di mana? Iya, saya di kota ini. Iya, di kota ini Bapak di mana? Tiba-tiba nih, udah beberapa chat kemudian, pindah kota dia. Misalnya nih, dibilang, saya di kota A. Oh, di kota A kami ada pembina. Silakan kontak hubungi nomor ini. Kami bilang itu seperti itu udah prosedur lah dalam pelayanan mualaf. Silakan kontak nomor ini. Nanti beliau akan datengin tempat Bapak. Diajak makan Bapak. Tapi sekarang saya nggak ada di kota A, saya lagi ada di kota B. Udah di kota B ada si Fulan ini. Silakan Bapak temui si Fulan. Iya, tapi dari kota B itu tadi saya dalam perjalanan ke kota C. Aduh. Berarti ciri-ciri itu. Bayangin nggak coba? Iya. Dan saya pernah dapetin seperti itu tuh. Nah. Ujung-ujungnya pokoknya minta ditransfer kan? Iya, betul. Ya. Itu makanya aku bilang, ini udah modus-modus lagi nih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya aku bilang dunia mualaf itu luas. Luas. Handlingnya juga gampang-gampang sulit sebenarnya. Kalau semua orang lempeng-lempeng aja, ya aku pikir nggak seru ya. Iya, disinilah Allah ngedidik kita loh. Ada cobaannya. Iya, Allah ngedidik kita, menguji kita punya ketelitian, menguji kita punya kesabaran, menghadapi orang-orang seperti itu. Menguji kita punya intuisi kita gitu loh. Ya kan kita sering pakai intuisi kita sebagai manusia. Bagaimana kalau dia lapar? Bagaimana kalau saya juga lapar, nggak makan 2 hari ini? Apakah saya kuat? Nah, kadang-kadang kita mengembalikan itu ke diri kita, paketnya. Wah, kuat nggak saya? Bisa nggak saya? Harus begini. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ada sekitar dari Cita Koko sekitar 10% ya. Kurang. Orang yang mendapat hidayah. Ya, Pak ya. Nah, apa sih yang dirasakan atau yang diperlukan oleh seorang mualaf ketika dia itu masuk Islam? Dari yang 3 tadi juga beda-beda, bisa beda-beda jawabannya. Yang paling sering dia? Yang paling sering karena pernikahannya dia butuh surat, dia mau daftar ke KUA. Ya kan? Itu masalah umum. Itu umum. Ketika yang 20 ya 10%-nya. Nah, kadang-kadang orang juga datang ke kami tuh, Pak saya minta sertifikat mualaf. Gini ya, sertifikat itu, kalau kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan ada di sertifikat itu, diberikan karena kemampuan. Ya kan? Sertifikasi namanya juga kan? Sertifikasi. Nah kalau di dunia mualaf ini, sertifikat membaca Quran, artinya dia bisa baca Quran. Sertifikat penghafal Quran, dia hafal berapa juz. Sertifikat membaca Quran dengan tahsin. Sertifikat menulis Quran, dia bisa nulis Arab. Sertifikat apapun itu, keahlian, kemampuan yang sudah diasah dan kita uji dia lolos, kita berikan sertifikatnya. Orang kadang-kadang datang saya minta sertifikat mualaf. Kenapa mualaf harus disertifikatin? Mualaf itu, lihat ya, orang yang dilembutkan hatinya sama Allah untuk menerima hidayah Islam.
Iya. Nah, kenapa harus disertifikatin? Saya juga makanya kadang-kadang bingung. Kamu butuh apa? Saya butuh buat nikah. Oh, surat keterangan masuk Islam. Iya kan? Butuhnya itu. Oke, surat keterangan masuk Islam. Kapan mau nikahnya, Mas? Nah, itu yang tadi aku bilang. Buru-buru, Pak. Karena sudah begini, genting. Posisinya urgent. Ini kalau datang karena pasangannya hamil atau dia dalam keadaan hamil, kita nggak layani. Kita nggak berikan surat keterangan masuk Islam. Berarti nggak dilayani. Nggak mau. Nggak mau. Saya nggak mau dihisap sama Allah. Saya nggak mau tim saya juga dihisap sama Allah. Perkara orang berzina dan ingin menutupi aibnya di dunia. Lalu saya ikut-ikutan. Gitu loh. Tapi kalau seandainya dia nggak by accident? Nggak by accident ya nggak apa-apa. Silakan berproses gitu kan. Untuk WNI ada, untuk WNA ada, silakan berproses umum aja, normal seperti manusia. Saya orang-orang, iya seperti orang-orang lainnya yang pada saat mereka masuk Islam, mereka minta surat keterangan masuk Islam, ya kita proses sesuai dengan waktunya. It's okay. Nah kadang-kadang juga ketemu yang tipe 2 tadi yang si 20%-an. Kamu butuh surat keterangan masuk Islam nggak? Enggak. Kamu nggak mau ganti KTP? Jangan dulu Pak. Keluarga saya nggak ada yang Muslim. Ketahuan saya habis saya. Jangan diganti dulu, nggak apa-apa biar agama lama. Nah, mereka ini kadang-kadang nggak butuh surat. Terus surat keterangan kamu masuk Islam gimana nih? Simpan dulu loh Pak. Nanti suatu saat saya sudah mandiri, nanti saya butuh surat buat ganti data KTP. Kadang-kadang itu juga buat merubah cuti. Pegawai negeri ini atau kepolisian atau militer dari TNI butuh surat keterangan masuk Islam buat karena gini piket. Piketnya apakah Lebaran atau Desember? Iya kan? Nah dilihatnya agamanya masih bukan Islam. Nanti dapatnya agama lama. Liburannya di hari besar agama lamanya. Nah dia butuh surat keterangan masuk Islam supaya ikut-ikut di Lebaran. Liburannya, cutinya boleh. Ada, iya sering. Mereka nggak ngambil surat keterangan masuk Islam. Sampai mereka butuh itu karena, kok saya ini liburnya kok bukan di Idul Fitri ya. Udah Idul Fitri saya malah dapat piket ini. Itu surat keterangan masuk Islamnya. Makanya saya bilang butuh enggak? Butuh deh sekarang deh buat keatasan saya. Nah itu.